Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat 27-30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, sama halnya dengan kesalahan dalam mengerti hukum membunuh, demikian juga kesalahan para ahli Taurat dan orang Farisi dalam mengerti hukum perzinahan. Prinsip yang sama berlaku di sini dan juga di dalam hal-hal lain yang berdosa, yaitu bahwa dosa tidak bisa dianggap atau diperhitungkan sebagai dosa hanya jika sudah diwujudkan dalam tindakan nyata. Masalah dosa adalah masalah hati. Dari hatilah muncul segala pikiran yang jahat yang bersumber dari dosa. Orang Farisi menganggap sejauh mereka tidak menginginkan istri orang lain dan tidak melakukan tindakan perzinahan, mereka boleh dengan kepala tegak mengatakan aku bersih. Tetapi itu tidak benar jika hati mereka tidak sebersih tindakan mereka di luar. Tuhan menyatakan bahwa orang yang memandang seorang perempuan dan menginginkan dalam hati, atau dengan kata lain melakukan angan-angan perzinahan, itu adalah sama dengan dosa perzinahan. Tidak melakukan tindakan perzinahan tidak secara otomatis membebaskan orang dari dosa tersebut. Bagaimana hatinya? Apakah hatinya bersih dari keinginan dan nafsu? Apakah hatinya terkendali secara penuh oleh Roh Kudus? Dapatkah seseorang yang jujur mengatakan di hadapan Tuhan bahwa ia bebas dari kesalahan-kesalahan tersebut? Masalah hati yang berdosa ini sungguh adalah masalah yang serius yang ditegaskan oleh Tuhan dengan kalimat selanjutnya, bahwa lebih baik cungkil mata atau penggal tangan dan menjadi cacat daripada dengan tubuh utuh engkau tercampak ke dalam neraka. Kalimat keras seperti ini harus ditafsir secara hati-hati. Ini semata-mata bertujuan untuk menegaskan keseriusan dari dosa yang terpendam seperti itu, yang tidak disadari bahkan dianggap remeh. Ingat bahwa penekanan ajaran Alkitab adalah pada hati yang bersih, bukan pada anggota tubuh saja. Kita mungkin tidak bisa menghindari diri sepenuhnya dari pelanggaran yang satu ini, tetapi kita harus sadar keadaan tersebut dan tidak menganggap remeh hal itu sebagai suatu kesalahan yang boleh diremehkan. Sebab hati yang tidak selalu dijaga pada akhirnya akan memunculkan tindakan yang di luar. Semua tindakan di luar adalah gejala, tapi masalah utamanya adalah masalah hati yang menjadi sumber penyakit dosa itu sendiri. Menekankan kesucian di luar tanpa mau mengintrospeksi ke dalam hati adalah kesalahan klasik orang Farisi, dan itu adalah kesalehan yang palsu. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat hidup benar dan kudus di hadapannya. Amin.